latihan bang. Suruh latihan. Ya, saya bilang nggak mau. Nggak Kan mau. anak mancing, main kelereng kan. Ya, itu hobi umumnya pada anak-anak. Ya, Jadi nggak mau saya bang. dipaksa Capek. sama abang. Ya dipaksa. Habis itu saya bang. Jadi pulanglah Ramadan ini dengan perasaan, maksudnya dengan kabar yang tidak tahu kalau kondisi mama ini lagi sakit. Jangan tuh bapak. Nah, jadi Habis itu saya pulang bang. Itu sampai rumah subuh bang. Biasa bang, kok saya pulang, mama udah nungguin bang di pintu bang. Oh, saya sampai jam 3 dia udah tunggu ya. Habis itu nggak ada mama. Mama mana? Rumah sakit. Ya udah, itu saya masuk sekolah bang. Oh, Siap ujian saya ke rumah sakit bang. Ke rumah sakit. Dan nanya kan, sakit apa bang? Nggak ada. Emang nggak bisa lagi bicara bang. oh, Ya kayak udah susah gitu bang. ya, Susah lagi. iya, iya. Itu Udah tua? udah bang. Oh iya ya, faktor usia, faktor lelah juga. Itu apa perasaan Ramadan pada saat pulang ke rumah sakit dengan kondisi Ramadan itu tidak diberikan kabar tuh? Ada rasa kesal sama keluarga atau kayak mana? Susah juga bang. Kesal. Kita juga. Ada Ramadan tanya sama abang, kenapa kok Ramadan nggak dikasih tahu kondisi mama gitu? Ada ditanya? Nggak ada bang. Tahu mama sakit langsung ke rumah sakit bang. Nggak ada lagi ngomong-ngomong sama abang sama kakak. Saya ke rumah sakit. Saya bicara sama mama, tapi mama nggak bisa bicara bang. Iya. Kan kaki itu dia minta diurut bang. Diurut. Cara- Sempat lah Ramadan terakhir kali urut. sempat saya urut, sempat saya peluk lagi bang. Iya. Yang penting abang rasa pun mama pun memang, karena kan dalam agama kita kan usia rezeki itu memang udah diatur kan. Nggak ada sepersekian detik lewat atau berkurang itu tidak ada. Memang udah waktunya mama memang harus kembali. Abang yakin pun mama sekarang bangga lah sama Ramadan kan. Kan Ramadan juga sempat bertemu juga, Artinya waktu mama habis usia, Ramadan masih ada di situ ya. Tapi saya bang nggak bisa lihat bang. Kenapa? Aku mama saya berarti mama saya sehari di rumah sakit. Dia itu langsung diam udah pulang. Itu bang jam 3 bang. Jam 3 dia udah di rumah bang. Saya pulang sekolah. Saya nanya kenapa pulang. Dia nggak jawab juga bang. Saya bicara itu. Saya bilang sama mama, mak, saya mau ke stadion dah. Itu lagi ada Hip-Hop dah. Kan saya juga mau mantau-mantau. Itu kata mama jangan kata. Gini buat. Cara dia ngomong ya. Gini. Saya bilang sebentar nggak lama. Bilang mak bilang ini. Itu saya pergi bang. Baru sampai ke stadion saya bingung bang, nggak tahu mau buat apa bang. Jadi tiba-tiba ditelepon sama akak. Gimana katanya stadion pulang dulu katanya. Kenapa pulang dulu ya? Ya pulang bang. Saya lihat udah ramai orang di rumah bang. Orang udah ramai di rumah. Saya lihat kenapa? Siapa? Bilang, saya lihat mama saya bang, dia udah nggak belajar lagi bang, tapi dia bang nyawa dia masih kayak ada gitu bang. Iya ya, lagi ini masyarakat apa sih, sekaratul maut itu biasanya kayak gitu ya. Udah kumpul semua. Udah terakhir ya. Saya Tapi juga Ramadan lihat kan, lihat bang, ikut ke bumi kan? saya ikut bawa tunai bang, bawa Oh ya,
Ya maksudnya itu maksud yang abang tanya tadi. Maksudnya pada saat detik-detik mama itu menghabiskan usianya, Ramadan ada di sini ya. Ada, nggak ada di luar-luar kota ya. Nah, itu bang saya emang Merasa apa ya? misal Rapuh ya, lemah ya. Kondisi kita lagi memang fokus di bola, tiba-tiba kita dapat kabar yang duka cita ya. Abang cukup paham lah apa yang Ramadan rasakan karena abang juga ditinggal orang tua juga. Jadi kembali lagi itu kan memang udah jalannya, udah memang jalan dari Tuhan itu semua. Ramadan berada sampai titik ini, orang tua kita itu memang udah digariskan. Pada saat itu balik lagi ke bandar? enggak bang. Enggak. Saya di kampung sekitar 6 bulan bang. Untuk bergabung di tim senior Persiraja itu kapan? Bulan 9 bang. Itu bulan 9 itu bang Seleksi lagi kan? enggak jadi bang. Dipanggil langsung namanya? Apa? Uji coba senior sama ini. Oh ya uji coba. Itu saya emang ngapain saya mulai lagi. Udah. Soalnya abang tahu posisinya, apalagi kan yang selama ini mendukung kan mama ya kan, tiba-tiba pas kita udah berada di udah berada di posisi yang kita mau, tiba-tiba mama berpulang. Abang tahu tuh poinnya di mana. Jadi uji coba itu. Coba itu pas di hari ulang tahun saya bang. Tanggal 1 bulan 9. Di Lampinang uji cobanya. Tepat saya ulang tahun bang. Udah saya coba karena juga saya juga berpikir bang, ya kalau nggak main bola mau dapat dari mana lagi kita? Toh kita juga udah dikenal di kalangan orang-orang pengurus di Aceh Timur lah umumnya. Main di situ. Uji coba itu. Uji coba itu bang. Itu saya bang pasang target bang. Target? Memang ada target di pertandingan itu? Karena saya nggak mau juga kecewain abang saya. Iya, maksudnya kita udah terkadung basah ini. Nah, kita udah masuk ke dunia ini ya harus terus lah. Apalagi kita memang yang kita harapkan apalagi ya. Jadi pertandingan itu pasang target gimana? Pasang target bang. Emang ya. Targetnya apa? Main bagus saja ya? Main bagus bang. Kayak barat dipantau bang. Iya. Ramadan posisinya apa kalau boleh tahu? Kadang-kadang dipasang di back kiri, back kanan ya kan. Kadang-kadang di depan. Ramadan kalau boleh tahu posisi aslinya dari dulu main tuh apa? Striker. Kan beberapa kali juga Ramadan dipasang di sayap kan. Serba bisa juga nih. Memang talenta memang. Jadi target main bagus dengan harapan dipantau dengan manajemen Persiraja pada saat itu. Berapa hari dari manajemen itu bisa langsung ini punya keputusan bahwasanya Ramadan ini bakal direkrut ke tim senior? Berapa hari dari masa uji coba itu? 1 hari bang. 1 hari? Siap uji coba tuh. Lama langsung masuk match bang. Masuk TC. Oh, langsung sama Michel ya? Sama si Popon Langsa ya. Di situ saya bang nggak mau kerjain kesempatan bang. Karena sudah ada bang. Iya. Kita nggak mau sia-siakan ya. Langsung aja. Langsung gas. Karena juga jarang bang. Jarang lah, susah loh. Kita menapak ke profesional. Banyak pemain-pemain muda yang ada di Indonesia, di Aceh umumnya juga kan. Bagus, cuman untuk menapak ke profesional itu kesempatan itu susah datang. Jadi pada saat kesempatan itu datang, ya jangan disia-siakan, lepas saja mainnya. Jadi di Persiraja itu pastilah kalau masalah perasaan pasti senang lah, apalagi Persiraja kan klub besar yang ada di Aceh, kasta tertinggi juga Liga 1 kan. Jadi pada saat main, Ramadan kan pemain muda nih. Kita kalau pemain muda itu kan pasti ada rasa segan gitu. Apalagi selama ini kan kita selama ini kita nonton mereka bermain. Iya. Tiba-tiba kita bermain satu lapangan, satu match lagi, kayak mana perasaannya? Senang lah Pak. Senang ya. Duluan lihat di TV. Pasti ada kan pemain-pemain senior yang membimbing Ramadan. Siapa? Kasih tahu dulu Bang. Kasih tahu penonton ini. Cik Dev. Siapa? Cik Dev. Cik Dev. Siapa tuh?
Bang Devi Rizky bang. Oh ya Bang Devri Rizky. Respect Bang Devri Rizky ini Dia emang kok sama pemain muda. panutan ya. Panutan orang ya. Panutan kali Bang Devri, kapten lagi ya. Jadi sering dikasih masukan sama dia ya, sering dikasih. Orangnya welcome ya. Welcome kali bang. Tapi dia kok di lapangan beruncang bang. Iya, Dia iya. nggak tahu siapa, tak dia dimarahin bang. Iya, iya. Maka itu enggak. Nah, Nggak ada pilih-pilih kasih bang. iya. Jadi pemain senior yang memang panutan sekali Bang Devri Rizky. Siapa tadi manggilnya? Cek Dev. Respect Bang Devri Rizky. Mudah-mudahan karirnya semakin jaya, bagus. Walaupun kita tahu Persiraja sekarang sudah dipastikan lolos degradasi ke Liga 2, tapi bukan akhir dari segalanya. Kita masih bisa bangkit lagi. Kasian bang, dia lagi sakit. Sakit apa Bang Devri? Cedera dia. Oh, itu biasa. Main bola cedera itu biasa. Kan nanti pemulihan. Itu bukan sakit itu. Cedera itu. Namanya kita main bola kan benturan itu kan biasa kan. Jadi Bang Devri Rizky lah yang membimbing, dikasih masukan sama dia ya. Ingat debut pertama kali lawan di tim Persiraja itu? Gimana? Piala Menpora bang. Menpora, ya betul. Menpora. Waktu lawan Persib Bandung. Persib Bandung. Itu saya main di menit 85 kita 80 bang. Itu dulu selama saya itu merasa grogi, emang beban saya banyak bang. Iya. Apalagi kita datang dari pemain amatir, tiba-tiba main ke profesional dengan orang-orang yang biasa kita lihat di layar kaca. Tiba-tiba penonton juga rame ya. Udah ada penonton? Belum bang. Kan Oh, Covid ya? Iya. Itu ya debut pertama kali. itu karena posisi udah ketinggalan bang. Tapi pas masuk saya bingung bang, karena ada ketinggalan. Bang Henry Susilo ya. Jadi saya juga Gantikan siapa Mas? itu Lupa ya. Tapi abang kan cukup sering lah nonton Ramadan ini main. Memang Ramadan ini memang punya potensi. Kembali lagi ke Ramadan sebenarnya. Ramadan ini kan udah merampak ke profesional. Yang jangan mudah-mudahan Ramadan yang bukan abang harapkan sebenarnya. Semua orang harapkan. Jangan cepat tua. Nah, terus berlatih giat, jangan cepat puasa. Abang yakin Ramadan ini bisa lebih. Ramadan apalagi usia juga masih muda kan. Itu debutnya lawan Persib Bandung. Di siap itu rutin ya mainnya. alhamdulillah bang. Rutin dapat kepercayaan dulu. Itu waktu pertama pembukaan Liga 1 bang lawan Bayangkara. Bayangkara. Itu Langsung debut juga. Ada cetak gol Ramadan. Udah dapat di senior. Dapat keberuntungan. Asis sebenarnya masih Iya. karena posisi saya kan di bawah bang. Kalau bola ini kan kalau gol tinggal nunggu aja datang, tinggal nunggu waktu aja ya kan. Karena itu kan kesempatan aja belum datang sama kita kan. Tapi berbuat kan udah untuk Persiraja. Setengah musim ya Ramadan Persiraja. Enggak bang, sudah musim dulu bang. Setengah musim lebih ya. Dari sekian laga yang Ramadan jalani di Persiraja, pertandingan mana yang paling berkesan bagi Ramadan? Itu bang waktu lawan Itu yang paling berkesan. Menpora apa liga? Berkesan. yang saya masuk Oh ya, saya tahu yang tim medis pun nampak datang. Itu gimana kejadiannya? Coba bisa jelaskan dulu, Mas. Kejadiannya. Susah. Oh ya, udah nggak usah. Cut aja, nggak usah. Yang penting ada insiden saat itu ya. Ya, paham. Jadi itulah yang paling berkesan. Tapi langsung naik kalau Ramadan. Semua save Ramadan, semua statusnya kan Ramadan kamu bisa. Pokoknya dukungan moral banyak kali. Abang ada lihat Instagram Ramadan? Langsung naik followers banyak langsung. Itu yang paling berkesan. karena dari situ bang masyarakat Indonesia pecinta sepak bola bahkan
bisa merasakan respect Bang. Iya. Nggak tahu siapapun lawan, yang penting Nyawa orang yang lebih penting. Ada saya baca komennya itu. Ya, udahlah itu yang lalu biarlah berlalu. Ya. Yang penting kan Ramadan sekarang udah sehat-sehat, udah bisa main lagi. Itu yang paling berkesan. Dari sekian banyak pemain yang Ramadan temuin di liga, kan biasa kita nonton TV ya kan. Ini ketemu. Siapa kita kan namanya orang biasa nih Ramadan. Siapa yang memang Ramadan pengen kali ketemu main di liga itu? pemain asing apa pemain lokal Bang? Pemain lokal, pemain asing kan pasti ada. Ramadan kan datang dari amatir. Aku pengen kali jumpain. Siapa? Kalau pemain asing Bang Ciru Bang. Ciro Alpes, TNI. Ya, jadi pemain lokal Bang, saya pengen ketemu sama Febri Haryadi. Oh ya. udah ketemu Udah ketemu kebetulan. sama Febri sama Ciru. Termasuk idola juga Idola sih atau gimana? Suka aja Bang. Suka aja ya. Yang ini kan nggak apa-apa Bang. Iya. Febri punya kecepatan juga. Ramadan ini udah walaupun masih pemain muda kan, tapi udah pernah main di kasta tertinggi di liga kita, Liga Indonesia. Menurut Ramadan, apa yang membedakan pemain kita di Jawa sama pemain kita lokal di Aceh? Apa yang membedakan? Mungkin sih Bang tekniknya Bang. Teknik. Kenapa tekniknya? Pemain Aceh bagus tekniknya. Ya itu menurut saya sih Bang, kalau pemain Aceh ini Bang kurang kerja keras Bang. Kurang kerja keras. Udah sama pemain itu biasa. Saya lihat skill pemain itu juga di atas mereka. Ya bagus Aceh. Itu lagi Aceh juga nggak ada yang mantau Bang. Oh, nggak ada yang pantau ya? Banyak juga dari PON kemarin. Iya. Cuma ya, beda Bang Aceh sama Jawa. Beda di sana kan dekat pusat. Ya, nggak Banyak bisa pantauan. pantauan. Di situ banyak ajang lagi Bang. Ya banyak event. Madan, kalau boleh tahu Madan, siapa orang yang menginspirasi Ramadan sampai berada di titik ini? Menginspirasi Ramadan yang membuat Ramadan memang harus main bola sekarang. Masih kita abang Bang. Masih tetap abang. Itu yang buat Ramadan kuat. Karena mereka beli sepatu saya Bang. Rela nggak punya uang Bang. Iya. Karena uang papasan. Orang ini rela beli sepatu buat Artinya prioritas ke Ramadan. Iya. saya juga nggak mau tanggung, udah ada di punggung di keluarga. Iya, artinya memang kalau memang orang abang kita aja mau berkorban sama kita, masa kita nggak betul-betul ya kan untuk mereka kan. Ini maksudnya dulu ya ceritanya ya, waktu zaman main SSB ya, dibelikan sepatu ya rela ya, abang tuh. Jangan uang bulanan. Iya kan itu ada, kita kan sekolah bola kan harus ada uangnya juga kan. Abang ya, dia yang menginspirasi sampai saat ini. Iya. Karena saya juga nggak mau dewan. Di mana abang sekarang? Ada di sini. Di kampung juga? Masih di kampung juga. Mudah-mudahan abang apa tadi Mas? Bang Tajul sehat selalu, berkah usianya, sehat-sehat keluarganya. Mudah-mudahan kita doakan Ramadan ini bisa terus main lah, mengharumkan nama Aceh, kalau bisa Indonesia. Ya. Ada target khusus nih ke depan Madan? Ada juga. Apa? Ya, saya juga nggak mau target tinggi. Target saya cuma di timnya saja. Pernah ada sinyal-sinyal timnas datang? Ada Bang kemarin. Iya. Waktu di itu saja. Timnas U2. Sempat diminta nama, identitas saya, di data saya diminta sama sekretaris timnas U23. Target Ramadan masih jauh ke depan, masih muda ya. Yang penting
Kalau kita kerja keras, latihan terus, bukan nggak mungkin, bukan mustahil dapat. Insya Allah dapat. Yang penting yang tadi kembali lagi ke yang kita bilang tadi, jangan cepat puas kan, jangan cepat puas. Jadi sekarang ngisi waktu ini kan libur kompetisi ini kan, Ramadan kan lagi free, artinya latihan masih di rumah. Kondisi nge-gym sih bang, nge-gym. nge-gym di ada member sih, Member ya. bisa Karena pemain bola sekarang harus berotot ya. iya bang. Ini ya kalau terus ini kali yang kita lawan pemain asing, Iya, dan yang besar ya kan. Nge-gym sekarang, nge-gym ya. Kalau sentuhan-sentuhan itu nggak dijaga, kan Dijaga itu nggak? perlu sentuhan kita, perlu kan dijaga. Di mana latihannya? Kayak di stadion bang. Sama adik tadi jaga. Iya ada ya sama coach bang. Oh masih ada ya? Masih latihan sama Sampai sekarang latihan. Mudah-mudahan lah, abang pasti doakan yang terbaik lah buat pemain-pemain kita di Aceh, apalagi pemain muda. Abang berharap sebenarnya, bukan aku aja yang berharap sebenarnya. Semua orang pecinta bola pasti berharap pemain kita di Aceh ini mampu berbicara banyak di luar. Abang berharap banyak itu sama pemain-pemain muda. Mudah-mudahan rezeki Ramadan ada, tetap main di kasta kedua atau pertama, kita nggak tahu rezeki. Yang penting abang doakan lah yang terbaik. Jadi kawan-kawan, menarik sebenarnya kisah cerita Ramadan ini, dari dia main bola, dari mulainya itu dipaksa sampai dia harus kehilangan orang tuanya pada saat dia memang fokus di bola. Tapi karena waktu kayaknya kita ini harus berpisah. Oke lah Madan, ini udah hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol, nggak terasa udah jam 5 juga. Abang pun harus balik ke Losmawi. Makasih banyak lah ngobrol-ngobrolnya Madan ya. Mudah-mudahan karirnya terus sukses, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pesan abang cuma satu sebenarnya, jangan cepat puas saja. Ramadan kan masih muda, jangan terlalu cepat puas, jadi terus saja berlatih, terus latihan, kerja keras. Nanti kalau memang rezeki, walaupun Madan sempat ada sinyal-sinyal timnas tiba-tiba nggak jadi, mungkin itu hanya masalah waktu ya. Yang penting kita kerja keras, mudah-mudahan apa yang diinginkan Madan bisa tercapai. Oke teman-teman, udah 1 jam, hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol di Bincang Bola episode ini. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh di-subscribe, di-share, di-komen. Dan buat teman-teman yang ada permintaan pemain mana yang bakal kita datangi lagi di podcast Bincang Bola, boleh di komen di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu Bincang Bola kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Makasih Madan ya.